Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi di Collab bareng lagi bersama Mas Vidi ya dari Indonot ya Mas. Ya. Wes mantap. Mas ya ini apa? Ya disclaimer dulu ya guys. Ini Mas Vidi ini founder dari Indonot ya Mas. Betul, betul. Baru beberapa minggu yang lalu ya. Wes gila, iya. Sebelum masuk ke inti Mas, katakan apa kata saya dulu Mas. Maksudnya gimana Mas masuk ke dunia Bitcoin itu gimana? Jadi gini, saya itu biasanya kerja 9 to 5 ya, biasanya. Jadi saya itu punya interest di bidang ya seperti ini, pokoknya teknologi baru. Saya juga biasa saham gitu ya. Nah terus itu beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, itu saya akhirnya menemukan, ada teknologi baru dari segi cryptocurrency nih, menarik nih gitu. Itu tahun berapa ya? Tahun 2016 itu. Tapi saya nggak masuk ya, lihat aja. Nah, waktu itu kan saya masih belum punya ini mau masuk apa enggak nih. Nah, tahun 2017 waktu itu kan Bitcoin naik kenceng ya. Aduh. Wah itu kenceng banget. Wah, di saat itulah saya akhirnya masuk itu saya daftar di exchange. Dan saat itu ketika saya daftar di exchange itu banyak banget yang daftar, kayak pasar exchange itu. Bahkan ada ibu-ibu dari Tangerang gitu ya, nggak ngerti apa-apa, pokoknya saya mau beli Bitcoin gitu. Karena Bitcoinnya lagi naik kenceng kan. Iya benar. Terus saya pikir, ibu-ibu ini berani banget gitu, dan duitnya yang dibawa itu nggak kecil. Ratusan juta yang dia masukin itu. Terus saya bilang, ibu ngerti nggak? Ya pokoknya saya beli aja, sekarang beli, besok beli, lusa beli gitu misalnya gitu. Oh ya sudah, akhirnya saya ikutan masuk kan. Udah masukin duit, 300 juta kan waktu itu kan nggak salah, mepet 300 juta tuh. Berapa? Wah ini gokil nih sebenarnya. Mau masuk nih. Ya udahlah, saya tahan dulu. Kayaknya besok nih kalau tetap naik, kan saya pakai penggaris gitu Mas ya, karena biasa di saham gitu ya. Yes. Wah ini support dan ini kayak gitulah. Yes. Gua tunggu deh. Besoknya turunnya kenceng banget. Benar. Saya bilang, waduh selamat banget gua nggak ikut. Wah anjir, dek. Terus saya kan nyari cryptocurrency kan banyak ya. Yes. Jadi saya akhirnya yang belum naik apa ini? Dan waktu itu yang belum naik adalah Ethereum waktu itu ya. Yes. Duit udah masuk ke Indodax, nggak boleh sebut merek ya. Yes. Nggak apa-apa. Sudah masuk, ya udah akhirnya saya belikan Ethereum. Ethereum saya beli waktu itu di 17.000 ya. 17.000. Itu udah tinggi 17.000 tuh. 17. Enggak, Ethereum 400-an masih, $400. 2017 kan? Ya 2017. Itu sampai naik sampai 21 juta ya kalau nggak salah. 21.000. Pokoknya di tahun 2017 itu pairing antara Bitcoin dan Ethereum bisa naik sangat tinggi. Bukan karena dia naiknya tinggi, tapi Bitcoinnya yang jatuhnya kenceng gitu kan. Benar. Nah, saya masuk di situ ikutan dapat cuan tuh. Terus kemudian saya lihat Bitcoin turunnya hancur banget. Ya. Wah, saya takut. Keluar, jebret, sudah. Aman. Cuan dikit gak apa-apa, yang penting hati tenang gitu kan. Udah. Yes. Disitulah saya mulai beli pertama kali cryptocurrency. Nah, kemudian sudah mulai kenal kan? Ya. Udah mulai kenal kripto yang lain, mulai nyari kripto yang lain nih, karena saya untung di Ethereum tadi. Waduh, nyari apalagi nih yang bisa mungkin naik tinggi nih gitu. Terus rame Ignis kan? Waduh.
Ignis Tokenomics punya Indodax itu, nyebut merek lagi. Ya. Terus ya, oh ini nih masuk. Begitu dia listing, gua masuk, hari itu juga turun. Oke. Jadi untung yang gua dapet itu terbakar demikian juga. Jadi akhirnya di situ saya bilang, waduh ini mainannya udah kacau banget ini. Dan saya berpikir saat itu, ini adalah kematian daripada Bitcoin. Karena turun udah nggak naik lagi. Udahlah, pergi. Nah, udah selamat nih kamu, nggak kebakar nih, untung nih gitu. Untungnya itu nggak kebakar, bukan untung cuan. Ya udah, akhirnya saya selesai. Nah, itu kan crypto winter itu 2 tahun ya, dari 17, Ya, 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 ya. 18 ya kan, nggak naik-naik, Benar. 19 ya. Kemudian Bitcoin mulai naik dari 40 juta itu ya. Waktu itu di bawah itu saya lihat banget. Karena saya monitor, meskipun saya nggak masuk tapi saya monitor. Ya, sama. 40 juta naik ke 60 juta. Nah, di situ saya beli. Nggak banyak, dikit banget. Beli, trek, oke. Naik ke 100 juta, turun lagi 80 gitu. Ini Iya, benar. ngapain? Naik lagi 150. Terus kan mikir kan, oh Bitcoin nggak mati nih. Nggak mati dia. Ya. Tapi waktu itu duit sudah masuk ke tempat lain. Ya. Jadi saya udah nggak bisa mikirin banyak-banyak di situ. Duit udah di saham, udah di ini, pokoknya di aset yang lain lah. Nah, fast forward ya, akhirnya saya itu masih ada remahan sih. Saya belikan Ethereum waktu itu di 7 juta itu saya beli, oke. Terus kemudian fast moving forward gitu, di tahun kemarin pas kena COVID ya, pas COVID kenceng-kencengnya, Ya. itu akhirnya saya sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Yes. Kena impact kan, perusahaan kena impact COVID ya, mereka harus lean, harus ini ya, akhirnya ditawarin lah siapa mau keluar gitu, siapa mau ini gitu. Ya. Saya bilang, wah bagus ini kalau misalkan saya keluar, lumayan ini gitu. Lumayan duitnya gitu, dapatnya gitu. Yes. Nah, ketika akhirnya keputusan itu saya ambil, kan dapat pesangon ya katanya ya. Ya. Disitulah mulai kepikir, ini duit mau diapain? Ya. Saham anjlok, ya kan? Benar. Semua anjlok sih. Ya. Semua anjlok, semua Ya. habis gitu. Saya pikir, aduh. Saya ngerti bahwa ini kalau nggak segera dibelikan aset, ini akan value-nya akan turun terus-menerus. Iya. Ya akhirnya saya ingat, oh ada satu aset yang gua setengah lupa, yaitu Bitcoin gitu. Berapa ini sekarang? Tahunnya sudah berapa itu ya? 500-an juta. Enggak. Ya, kalau bulan Maret 2020 itu masih ini sih, yang Corona Dam itu kan. Masih. Ya, saya bukan di 200, dari di November, Desember, Januari. Oh, oke. Nah, itu. Jadi mulai Juli itu proses untuk saya masih harus kerja kayak gitu, belum dikasih duitnya di November gitu. November, Desember. Nah, itu sekitar 500 juta ya, gara-gara siapa itu? Elon Musk. Elon Musk kan ngomong, waduh gitu. Ya. Nah, tapi waktu itu masih sempat turun naik. Akhirnya begitu saya dapat, saya tunggu turun dikit, ya udahlah. Kalah cacak menang cacak intinya. Bahasa Indonesianya itu all in lah gitu. Iya, benar. Gabruk. Udah. Ternyata naik. Wah. Jadi it's life changing situation ininya ya. Karena naiknya lumayan kan sampai all time high kemarin ya.
Ya, Di pas all time high itu, saya bilang, "Wah, saya harus keluar sebagian karena jangan tamak gitu ya, jangan ya, tamak dan serakah gitu ya." Toh kalau misalkan saya ambil sekian, sisanya ini masih masih sama dengan yang kemarin gitu. ya, Hampir 2 kali lipat kan waktu itu ya, ya, naiknya. Nah, begitu saya keluarin ya akhirnya ini saya bisa dapat begini ya karena teman-teman Bitcoin, intinya saya jadi merasa, Bitcoin is actually, the real asset gitu, and it actually change your life for the better gitu. yes, Dan saya sudah melihat bahwa orang-orang di Amerika itu bahkan sudah memiliki pandangan bahwa mereka harus punya Bitcoin untuk ketahanan nasional, bayangkan. yes, Jadi terus saya ngelihat Indonesia dong, ya, kok masih omongannya, Dogecoin, ya, masih omongannya XRP. Waduh, ya saya nggak kenal teman-teman ya, saya merasa sendirian waktu itu kemarin itu, jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu ya, kenal lah. Nah terus, saya akhirnya bilang, "Ya udahlah, kalau misalnya memang orang Indonesia tidak mau, ya saya sendirilah," gitu. yes, Nah terus, saya belajar-belajar, ternyata harus ada node ya, terus Bitcoin, ekosistem ya, harus ada node, terus kemudian saya belajar Lightning Network, saya bikin Lightning Network, ternyata nggak susah, nggak susah. ya, Dan, saya pikir, this is my ya community service lah untuk Bitcoin gitu ya. yes, Indonode ini. Nah, itu pikiran saya tadinya. Ya sambil bikin vlog untuk edukasi gitu ya. Tapi ya, terus kemudian saya nge-tweet gitu, tentang fiat currency gitu ya. Ternyata ini ada, AAD ada apa dengan Bitcoin itu yang akun itu. ya, ya, Mas Hansen Malo itu, ya, Ya, terus dia dia nge-reply, "Wah, ada juga ya yang ini, orang Indonesia yang, keen terhadap itu." Terus ya, akhirnya saya ikutan, oh ternyata banyak. Ada banyak. Mas Iman, ada Pratiwi itu, terus ada Bitcoin Conference kan kemarin. Ya, Oh, Mas juga ikut oke itu ya? lah. Saya nggak ikut waktu itu, dia Oh iya, pergi dari waktu itu. lagi sibuk ya? Ya, Iya, ya udah artinya saya juga merasa, kayaknya saya cukup cukup, seneng lah gitu ternyata komunitasnya banyak. Ya tapi yes, mungkin kita kita juga perlu lebih, mendalam ya untuk belajar dan juga sharing kepada teman-teman. Ya syukurlah sekarang Mas Iman juga, ngajak saya collab gitu ya. ya, betul. Ya, Ya, terus itu Mas Iman ceritanya. itu dari Mas masuk ke kripto, masuk ke Bitcoin sampai ke ini ya, apa, Mas sempat ya 2017 kan masuk ke bubble itu walaupun nggak terlalu boncos ya. Tapi Iya, ya terus sampai Mas apa namanya bikin channel Indonode itu udah Mas jelasin juga tadi mhm, kan. Nah, terus mhm. yang bikin Mas ya aha momen kalau misal Bitcoin ini beda dari yang lain pas kapan? Itu pas saya bilang Bitcoin ini mati ini. Itu kan 2017 kan, yang turun terus itu. Saya Ya, bilang, mati ini, udah dead, udah bubble burst, udah. Mampuslah kalau misalkan, dibeli di pucuk gitu. Pikiran saya begitu. Ya sudahlah, ternyata bisa comeback dan better gitu, lebih tinggi lagi. So ya, it's actually very strong. ya, Dan terus kemudian sekarang saya lebih yakin lagi karena banyak sekali upgrade-upgrade dan juga sekarang ada, country yang menggunakan sebagai, legal tender. ya. Udah nggak bisa nggak ini, ke depannya udah hukumnya wajib untuk naik terus gitu. Nah, Apalagi kalau kita bicara tentang makro ya, di mana, inflasi di mana-mana, terus kemudian kita, gara-gara Covid pandemi ini harus ngeprint duit segitu gedenya, ya
So uh, sangat yakinlah bahwa Bitcoin ini saya pikir menjadi aset yang hard asset ya, yang bisa kita pegang. Mas, mantap lah kalau gitu. Ya itu Bitcoin aha moment ya Mas. Terus Iya, ya sejarah Indonor udah kita ketahui, apa background Mas udah kita ketahui. Terus yang bikin Mas apa sampai ini apa harus kan ada vlog kan, Mas ya bikin konten YouTube Mas. Maksudnya Mas memang approach-nya di vlog atau gimana? Maksudnya kan orang ini kan cara edukasinya beda-beda kan. Nah, Mas ini kan ya walaupun Mas tadi bilang nggak terlalu OG, nggak terlalu tahu, tapi kan seiring jalan waktu kita sambil belajar kayak gitu kan. Apa yang kita ketahui harusnya share ke orang kan. Namanya amanah kayak gitu kan. Nah, Mas sendiri approach Mas edukasi tentang Bitcoin gimana? Jadi saya itu juga seneng ini ya, video, bikin vlog begitu. Seneng itu dalam arti nggak profesional ya. Terus saya pikir ya itu tadi artinya saya merasa orang Indonesia atau kita semua di Indonesia ini harus punya Bitcoin untuk ketahanan negara ini. Tapi kan kalau kita misalnya bertumpu pada negara, nggak akan jalan. Benar. Negara musuhin kok gitu. Yes. Kalau bisa nggak ada ini Bitcoin gitu. Tapi saya yakin bahwa ini akan dibutuhkan. Dan yang berani nyemplung ke situ udah El Salvador kan. Artinya dia real punya Bitcoin. Sedangkan kita nggak, MUI aja baru mengharamkan kan. Yes. Terus kemudian ya kalau kita berharap pada negara udah jauh lah ya. Apalagi kita mau negara punya mining di volcano. Kita punya volcanoes kok gitu. Banyak. Iya. Ya itulah artinya ya sudah. Di satu sisi saya akan bikin sebisa saya, sependek pengetahuan saya, sesempit pengalaman saya share. Yes. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton ya sudah gitu. Ya. Nah begitu Mas. Iya sih, kalau aku yakin beberapa politisi itu udah ada yang tahu Bitcoin, udah ada yang masuk juga. Tapi ya ada konflik of interest sih kan. Bitcoin ini kan apa decentralized nature ya kan. Sedangkan ya mereka butuh power kan untuk mengontrol. Ya kita ngerti lah yang kayak gitu nggak perlu dibahas lah. Iya. Betul. Jadi kita ya ujung-ujungnya politik kan, maksudnya ntar kontennya keluar-keluar. Betul, mereka juga, maksudnya kita bicara mereka ya politician ya, mereka juga nggak mau kehilangan kontrol kan. Artinya kalau misalkan semua pakai Bitcoin, nanti yang ngontrol peredaran uang siapa? Yang ngontrol interest rate siapa? Yes. Itu semuanya nggak ada. Jadi semuanya menjadi market aja sudah. Dan mereka nggak punya kontrol. Mereka nggak mau kalau misalnya kontrol ini benar-benar lepas. Nah, sebenarnya harusnya nggak harus begitu. Karena gini, kita bisa kok hidup bisa dengan Bitcoin dan tetap menggunakan rupiah. Dan itu yang sekarang dilakukan di Amerika. Maksudnya kalau misalkan Mas Iman kenal ya, Michael Saylor pasti kenal lah ya. Dia mengatakan bahwa nantinya tahun-tahun depan ya jauh gitu, di dunia ini yang hidup ya cuma dua, satu Bitcoin, satu United States dollar. Yes. Dua-duanya bisa hidup gitu. Dan banyak currency yang akan menghilang dengan sendirinya. Salah satunya ya El Salvador itu. El Salvador sudah mengganti uangnya dari dia nggak ada legal tender si El Salvador. Dia kan pakai US kan. Jadi dia kalau nggak punya legal tender dia bisa pilih. Ada legal tendernya. Selain US dollar ada. Tapi itu kecil banget. Apa sih namanya lupa saya. Tapi ya sekarang mereka menggunakan tiga itu, boleh Bitcoin, boleh US dollar, boleh yang homegrown-nya mereka. Tapi mereka karena mereka nyetak duit itu mahal ya, mereka bergantung pada US dollar. Nah, tapi kalau US dollar nyetak sembarangan, mereka rugi dong.
mereka ngumpulin US dollar tapi US dollarnya anjlok terus value-nya, ya percuma aja, mending ngumpulin Bitcoin, intinya di situ kan. Nah, Ya. kita ini yang kelihatannya masih tidak sadar ya dari segi secara negara gitu, nggak nyampe ke situ mungkin ininya pemikirannya. Kalau negara nggak nyampe situ, ya udah individu aja lah. Iya, benar. Ya ntar mereka Bitcoin juga sih pada akhirnya. Kita itu tinggal masalah waktu. Ini Bitcoinnya udah menang. Kita kan matematik kan, kita tahu sebenarnya. Cuman ya tinggal waktu aja sih. Yang aku kasihan malah yang yang kita kan early adopter kan. Nah yang belakangan Ya, datang ini yang yang nggak ada potensial upside-nya kan, nggak ngerasain. Tapi ya ya, udah dia ngadopsi pada akhirnya kayak gitu. ya. Nah itu juga yang harus dipikirin ya. Maksudnya nggak gampang lah membuat orang sadar gitu bahwa Bitcoin ini adalah satu hal yang bisa aset yang bisa diharapkan untuk di masa depan gitu. Ya, itu nature dari adopsi teknologi, Mas. Maksudnya ya tahun 99 kan ada .com bubble, orang masih nggak tahu apa internet kan. Nah, sekarang Ya, ini yang sampai apa sama Bitcoin kan internet, tapi transfer value kan. Kalau internet kan transfer data kayak gitu sih. betul, betul, betul. Ya masih ya orang masih dalam tahap proses dan paradigm shift itu nggak bisa singkat loh Mas. Maksudnya banyak orang yang bilang super cycle atau apa, tapi untuk men-shift psikologi orang kan ini kan nggak bisa langsung tak kayak gitu kan, butuh kayak ininya kan, ya butuh ada proses. Exactly. Ya kita termasuk yang ini ya, yang early adopter ya. Dan early adopter emang harus berani. Yes, Karena apa? Kalau misalnya orang yang biasa membutuhkan kenyamanan itu mungkin nggak akan berani karena resikonya gede mas ya. yes, Jadi harus berani masuk. Kalau misalkan pengennya nyaman-nyaman, itu mungkin belum akan berani masuk kecuali ini semuanya sudah pakai. Gitu. Maksudnya sebagian besar sudah pakai, adoption. baru mereka. Ya, Saya meskipun mengatakan early adopter ya, tapi menurut saya kalau misalkan saya tahu Bitcoin di awal-awal tahun 10 tahun yang lalu, misalnya 8 tahun yang lalu misalnya, saya nggak akan berani masuk. Pasti nggak akan berani masuk. yes. Karena ininya begitu. Ya, psikologi sih, iya benar. Ya, saya Ya, lebih baik masuk ketika sudah jelas arahnya ini mau kemana gitu. ya benar. Yes. Oke. Terus ya Mas Bitcoin ini Mas lebih perdalami ketika pas kapan Mas? Maksudnya ya tadi kan Mas sudah jelaskan 2013 atau kayak gitu kan. Maksudnya yang value proposition yang Mas lihat dari Bitcoin ini dari segi mana? Dari segi ekonominya, teknologinya atau apa yang buat Mas ini kayak ya inilah ngobok-ngobok Bitcoin kayak gitu. Oke. Jadi saya ini mungkin agak salah harusnya ya. Karena gini, saya nggak belajar banyak dulu, langsung all in. Oke. Tapi untungnya ini beruntung banget. Itu works as intended. Sekarang saya baru belajar Yes. lebih dalam. Nah, kalau dulu pas saya beli Bitcoin ini yang significantly ini ya, significant volume of Bitcoin ya, itu saya cuma ada yakin aja Bitcoin ini nggak akan mati. Udah itu aja pikiran saya. Ya. Nah sekarang begitu saya beli, saya udah mulai masuk lagi. Terus kemudian saya pikir ini kalau misalkan dibanding Ethereum memang lambat sekali. Tapi ternyata sekarang itu sudah mulai ada taproot. Taproot ini loncatan loh mas, nggak lari, loncat ini. Bahkan mungkin meloncati. Kita nggak tahu aja, tapi setelah saya baca-baca, luar biasa. Ini loncatan bener. Yes. Oh kalau misalkan orang tahu di dalamnya ada apa aja, ngeri mas. Yang beli altcoin tuh ngeri. Percuma gitu. Benar. Nah terus kemudian saya belajar Lightning. Terus kemudian setting up Lightning Network juga. Ya. Dan cepet, murah. Jadi saya merasakan sendiri bahwa Lightning itu
bisa transfer value dengan cepat dan murah. Ya. Tapi masalahnya di Indonesia ini kan orang nggak mau create Lightning Network ya. Senangnya ya wallet-wallet aja lah yang custodian ya. Maksudnya naruh duit di Blue Wallet gitu ya. Yes. Blue Walletnya yang centralized gitu ya. Ya memang gampang sih. Ya. Tapi mungkin ada baiknya yang sudah mulai advance gitu ya. Create lah Lightning Network gitu. Jadi Full nanti node. Kenapa? Full node. Ya full node ya. Full node kan ada Lightning Network-nya kan, ada Lightning node-nya juga kan gitu. Ya. Bisa aja kita punya full node tapi tidak memfungsikan Lightning-nya. Nah Lightning-nya itu sayang kalau misalkan sudah full node, Lightning-nya nggak dijalankan. Yes. Ya gitulah intinya. Jadi udah berarti yang Mas ya ke teknologinya ya ketimbang ke sisi dampak ekonominya gitu ya. Saya bilang dua-duanya. Karena gini, dengan teknologi itu ada, ekonominya pasti akan jalan juga. Udah nggak bisa ditahan. Yes. Sekarang gini, dulu kita berpikir bahwa si Bitcoin ini itu kayak emas, tidak untuk transaksi, ya kan? Ya. Transaksi itu sih pakainya apa? Pakainya sih Ethereum, bukan Bitcoin. Ya. Nah, ternyata sekarang udah nggak begitu. Ya. Ini secara kedepannya apapun yang bisa dilakukan di Ethereum, most likely akan bisa dilakukan pakai Bitcoin. Lebih cepat, lebih murah. Dengan adanya Taproot ini. Ya, jadi ya saya dengan berani akan bilang altcoin akan irrelevant nantinya. Yes. Dengan adanya Taproot ini, itu sudah 90% apa yang bisa dilakukan di altcoin itu bisa dilakukan di Bitcoin. Ya, benar. Ya paling cuma sekedar pamen damblong sih kalau misal shitcoin mah. Ya itu beda urusan. Terus sekarang langsung masuk ke inti aja Mas. Maksudnya tadi kan udah ngobrol tentang ini ya, konten Mas ya. Nah, aku pengen bahas satu-satu nih konten Mas dari Taproot cocok untuk taruhan bola. Itu maksudnya apa tuh? Kayak judi atau gimana tuh maksudnya? Oke, gini Mas ya, Mas Iman, kalau misalkan kita transaksi Bitcoin ya, pakai on-chain ya, kita pakai on-chain ya. Saya kirim duit ke Mas Iman gitu misalnya ya. Itu saya harus punya signature kan? Mas Iman punya signature kan? Yes. Nah, signature ini harus diverifikasi oleh si on-chain data ini. Dia diverifikasi, terus kemudian baru kemudian kita atau sistem tahu bahwa saya punya Bitcoin yang cukup. Katakanlah saya ngirim 1 Bitcoin gitu. Tapi kalau saya punyanya cuma setengah Bitcoin kan nggak cukup. Ditolak gitu. Nah ini ada sistem verifikasi tersendiri. Terus kemudian uang itu dikirimkan ke Mas Iman, itu juga pakai verifikasi signature. Oke. Itu sih kalau sampai situ saja selesai sudah, nggak perlu Taproot ya. Yes. Nah, Taproot ini yang kita balik lagi yang tidak bisa dilakukan atau yang akan kalaupun dilakukan itu akan mahal sekali harganya adalah gini misalnya. Saya dengan Mas Iman itu taruhan misalnya ya. Yes. Taruhan kalau saya tekan tombol ini itu keluar ganjil apa genap misalnya ya. Kalau ganjil ke saya menang, kalau genap ke Mas Iman menang. Oke. Ini kan 2 signature yang dibutuhkan. Signature saya dengan signature-nya Mas Iman. Dua-duanya ini kan harus diverifikasi oleh on-chain. Yes. Kalau cuma 1 yang diverifikasi, murah biasanya. Tapi kalau 2 sudah mulai berlipat. Oke. Terus ya UTXO-nya gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita taruhan bola.
kan yang taruhan nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma dua Yes. orang. Bisa sekantor taruhan. Siapa yang menang nih taruhan bola nih gitu misalnya ya. Ya. Juara dunia, kejuaraan dunia, siapa nih yang jadi juara dunia, kan bisa 700 orang atau 1.000 orang ikutan gitu. Yes. Bayangkan Mas, kalau misalnya setiap signature ini harus diverifikasi satu-satu. Berapa biayanya? Berat. Nah, berat banget. Itulah kenapa tidak pernah terjadi di Bitcoin itu. Smart contract itu meskipun ada sangat heavily costingnya itu sangat heavy. Ya. Nah, di Taproot ini ada namanya Schnorr. Jadi upgrade-nya ini ya ada Schnorr gitu. Schnorr ini gunanya untuk apa? Schnorr ini itu kalau misalnya ada beberapa signature, dia itu bisa menggabungkannya menjadi hanya satu saja. Yes. Jadi nggak peduli 1.000 orang, nggak peduli 100.000 orang, bareng-bareng bikin DAO gitu misalnya, atau bikin apalah gitu, project bersama gitu, itu yang keluar cuma satu signature aja. Bayangkan itu, saving yang bisa dilakukan di situ. Satu, kan? kenapa? Ada yang multisig kan kalau yang di Taproot. Ya, nah makanya multisig itu jadi satu, maksudnya jadi satu. Yes. Jadi menggabungkan sekian banyak signature menjadi satu. Jadi nggak peduli siapa aja tidak harus memverifikasi satu-satu. Nah itu hanya dari satu saja. Jadi 1.000 tadi yang taruhan bola itu cuma satu saja signature yang harus diverifikasi. Yes. Nah disitulah kita bisa mengatakan bahwa untuk multi signature ini akan sangat jauh lebih murah menggunakan Taproot dengan Schnorr tadi. Yes. Itu satu. Taproot itu isinya nggak cuma Schnorr doang loh. Berat. Ada juga yang namanya Merkle Tree. Nah, yes. Ini juga luar biasa. Katakanlah gini, kita taruhan bola nih ya, 700 orang. Ada Schnorr, sudah si signaturnya tinggal jadiin satu. Yes. Terus, kita kan ada beberapa skrip nih. Skripnya misalnya adalah, kalau si menang Argentina misalnya, orang-orang yang memilih Argentina itu dikasih duit gitu misalnya, dibagi gitu. Skrip satu misalnya. Kita pakai 2 skrip lah misalnya. Skrip kedua, kalau nggak ada yang nebak benar gitu misalnya, duit ini dikembalikan ke semuanya sama rata gitu misalnya. 2 skrip kan. Kalau misalnya memakai Bitcoin biasa, maksudnya dengan cara biasa, skrip ini harus diuji dua-duanya. Nggak bisa salah satu. Nah, dengan Merkle Tree ini, nanti yang masuk saja yang dimasukin. Jadi misalnya gini, ternyata tidak ada yang menang, gitu misalnya. Skrip yang satu itu yang dimasukkan ke on-chain. Yes. Yang satunya enggak. Ya. Nah, berapapun skrip yang ada di situ, itu tidak akan mempengaruhi biaya. Karena yang masuk akan satu saja yang memenuhi persyaratan. Jadi yang sini multisignya jadi cuma satu, yang sini multiscript jadi cuma satu script doang yang masuk. Yang lain nggak dimasukin. It's gonna bisa dikatakan itu akan jauh lebih murah daripada, saya nggak tahu Ethereum pakai apa enggak, menurut saya enggak. Kelihatannya nggak pakai begitu-begituan. Itulah kenapa Ethereum itu sekarang gas fee-nya satu transaksi, apalagi yang RC20 itu $15 transaksi. Iya, tergantung gue-nya sih. Iya, benar. Nah, ya makanya $15 kalau nggak salah saya lihat kemarin. Nah, nggak cuma sampai situ saja sebenarnya. Di Taproot itu ada lagi namanya scriptless script. Yes. Itu lebih, ya itulah artinya dari 3, nggak cuma 3 ya, ada beberapa lah. Tapi ini saja kita bisa melihat betapa powerfulnya Taproot ini nanti ke depannya. Yes. So, saya di blog saya ya, saya nggak bicara banyak ya, nggak bicara sampai begini ya. Saya bilang
kita kalau taruhan itu bisa lo pakai Bitcoin gitu. Taruhan 1.000 orang juga bisa, harganya sama aja gitu. Atau harganya lebih murah jauh gitu. So that's apa yang ingin saya sampaikan di di vlog itu kemarin. Ya, benar. Gitu Ya, Mas Iman. terus sih, maksudnya analoginya sampai sejauh itu sih. Kadang aku ya kan orang ini kan banyak macamnya untuk ngerti Bitcoin kan nggak dari satu analogi aja. Tapi aku pas Mas jelasin tadi udah bisa ngerti sih maksudnya gimana. Nah, terus apa vlog yang kedua nih? Aku sebenarnya ya kalau misal pengen bahas satu-satu kan, maksudnya kan vlognya baru 5 kan. Cuman kalau bahas satu-satu juga nggak cukup sejam ini. Kayaknya satu lagi dah aku mau ngambil. Oke, monggo. Iya, yang full note Mas. Full note yang Mas pakai di sini yang pakai Raspberry itu bukan? Iya, betul. Jadi gini, ini kalau saya cerita karena saya seneng cerita ya bisa lama ya Mas. Iya, makanya aku nggak semua vlog aku bahas ini. Jadi ya cuma dua atau 3 aja lengkap. Oke. Jadi gini, saya itu ingin membuktikan bahwa orang kebanyakan, orang seperti saya nih, muka-muka kayak gini nih, itu bisa bikin full note gitu untuk di Bitcoin. Yes. Itu bagi sebagian orang itu kan sangat rumit banget ya. Wah, susah banget. Ternyata enggak. Dan di situ sudah saya tunjukkan harganya, biayanya berapa. Nah, ini adalah salah satu keutamaan ya atau feature daripada si Bitcoin ini. Bahkan siapa aja itu dengan mudah bisa bikin full note. Dengan mudah dia bisa membuat network ini menjadi sangat kuat. Bayangkan kalau misalkan saya pick lagi ya Ethereum misalnya. Ini kan koin yang paling besar ya setelah Bitcoin ya. Kalau misalkan kita itu mendownload semua blockchain daripada Ethereum, Mas Iman tahu nggak berapa besarnya? Yes. 9 tera. 9 tera. Bitcoin dari sejak awal sampai akhir blockchain-nya di-download itu cuma 500 megabyte. Gigabyte, 500 gigabyte. Yes. Itu pun di bawah 500 gigabyte. 1 mega per 10 menit kan? Iya, benar. Iya. Dan itulah yang membuat saya bilang ini adalah satu feature Bitcoin yang bisa membuat Bitcoin ini sangat kuat dan sangat robust, meskipun di attack juga bakalan nggak mudah lah untuk mematikan ini. Ya akhirnya salah satunya oke saya bikin. Nah ini sebenarnya ada ceritanya kenapa kita tetap 1 megabyte per blok. Itu saya baca di Blockchain War, itu luar biasa. Perangnya luar biasa. Yes. Yang 2017 ya? Ya. Oh, iya sebelum event 2017 yang keluar Bitcoin yang Cash. orang itu kan, iya betul. Ya, ada Bitcoin Cash, terus kemudian keluar Bitcoin Classic itu ada loh. Iya benar, itu ya itu ada lah. Siapa yang bikin reportnya kan tuh BitMEX kalau nggak salah. Ya lanjut lah. Ya itu, jadi ya dengan Bitcoin blockchain war itu yang dimenangkan si 1 megabyte ini, itulah yang menyebabkan kita itu sampai sekarang bisa membuat node dengan tools atau perangkat yang tidak banyak gitu. Ya yang lain-lain udah nggak bisa lah. Kalau Ethereum udah nggak mungkin lah 9 terabyte itu maksudnya mau pakai apa gitu. Itu harus institution yang, dan sekarang Ethereum sudah jadi proof of stake yang ngeran kalau nggak salah cuma 2 ya, Amazon sama apa gitu. Nah itu kalau pemerintah mau nutup kan gampang aja, telepon aja dua institusi itu, kelar sudah. Yes. Bitcoin nutupnya, suruh tuh nutup semua node kalau bisa. Bisa. Ya, benar. Ya, iya kan ada pre-mine juga kan, Ethereum itu 70% supply dipegang Ethereum Foundation. Ya, kita nggak perlu bahas itu lah. Ya, itu ada topik. Terus kalau misal guys kalau kalian pengen check out tutorial dari Full Note, udah Mas bikin ya di vlog itu ya?
Udah. Nanti aku bakal share di deskripsi kayak gitu ya. Siap, thank you. Terus ya vlog terakhir Mas tentang ya tadi sempat mention juga kan aku ya mungkin ini karena kita kan Bitcoin Maxi kayak gitu ya. Nah, vlog terakhir Mas tuh mau jelaskan dong. Maksudnya gimana tuh? Tipuan Ethereum-nya seperti apa? Minyak ularnya yang dijual apa? Jadi ya tadi kan kita tahu ya Ethereum itu yang dijual ke masyarakat kan cuma 25%-nya ya. Yang 75%-nya itu dimiliki oleh Premind lah. Premind itu dimiliki oleh si Foundation ya. Yes. Foundation jadi dia juga dan temannya. Bagi saya sebenarnya itu sudah menyalahi peraturan meskipun mereka itu decentralized. Kita ngomongin ketika mereka decentralized ya. Yes. Ketika lu Premind, maksudnya sebagian besar lu milikin. Yes. Itu konsepnya udah kayak company. Anda punya company, 25% sahamnya dijual ke masyarakat. Gitu. Boleh kan? Ya. Nggak masalah gitu. Tapi ya, itulah namanya securities. Ya, gitu. Ada aturannya. Ya, itu ada masalahnya itu securities. Nah, ada lagi satu aturan. Kalau misalnya Anda perusahaan dan Anda punya saham Anda dijual, saham ini tidak boleh digunakan sebagai nilai tukar. Harusnya begitu. Gitu. Ya, itu. Itu menyalahi beberapa peraturan setidaknya itu. Tapi kan orang ya udahlah, nggak apa-apa. Saya pun termasuk, nggak apa-apa lah. Waktu itu ya. Yes. Jadi pada saat mereka decentralized itu uang saya split 50-50. Satu di Ethereum, satu di Bitcoin. Karena mikirnya dunia ini butuh dua-duanya. Itu waktu masih decentralized ya. Bitcoin itu untuk sebagai emas, seperti emas ya, store of value. Sedangkan Ethereum itu untuk transaksi kayak fiat money ini. Dua-duanya dipentingkan dan memang waktu itu Ethereum itu luar biasa jauh meninggalkan Bitcoin dari segi smart contract dan segala macam. Bahkan stablecoin pun pakai Ethereum untuk melakukan transaksinya. So luar biasa lah penggunaannya. Jadi saya pikir ya dua-duanya dibutuhkan. So oke. Dan karena penggunaan di Ethereum semakin banyak, naik nih. Saya waktu itu masih ingat belinya itu kalau kita pair ya dengan Bitcoin itu Ethereum itu 2,9%-nya Bitcoin. Yes. Harganya ya. Beli di situ, split 50-50, terus kemudian naik dan saya bilang wah ini bagus nih. Ethereum bisa over daripada Bitcoin gitu. Belum flip sih, tapi maksudnya performance-nya itu lebih bagus daripada Bitcoin. Seneng lah ya. Nah, terus kemudian keluarlah itu mau proof of stake, terus kemudian ada burn fee kayak gitu. Awal-awalnya begitu saya dengar, bagus ini, cocok ini. Kenapa cocok? Ya kalau likuiditasnya turun, pasti harganya naik dan bener naik. Iya, gitu, nyangkut di ini gas fee-nya kan, orang jadi nggak bisa jual. Nah naik kan, nah akhirnya. Tapi terus ya dalam vlog itu saya pikir-pikir lagi, wah ini ternyata mereka ini licik gitu. Licik dalam arti proof of stake ini hanya memperkaya orang-orang yang stake di situ. Orang-orang yang stake itu maksudnya ngumpulin Ethereum ya Mas ya. Dikumpulin begitu di satu tempat, di stake namanya. Nah nanti reward daripada Ethereum itu dibagikan ke orang-orang yang menaruh Ethereum di situ. Yang di sini gas fee-nya itu dibakar semuanya. Sekarang itu kalau nggak salah Ethereum sudah membakar $1 juta ya, $1 juta worth of Ethereum. Ya. Nah, yang stake ini akan dapat reward-nya dalam bentuk Ethereum juga. Tapi seperti tadi Mas Iman bilang bahwa
Ethereum itu 75%-nya dimiliki oleh si Foundation. foundation itu. Artinya apa? Ya dialah yang akan dapat lebih banyak uang, lebih banyak Ethereum dibandingkan yang lain-lain. Ya, Ya nanti dia apalagi yang punya staking. 75%, iya makin lama makin gede bisa 80, dia bisa bikin apa namanya harga Ethereum-nya seenak-enak jidat. Benar. Nah, saya sih kalau misalkan ini seneng dalam ya bisa cuan juga. Maksudnya kalau misalnya konsepnya adalah YPC yang penting cuan gitu, ini bagus gitu. Yes, Tapi hati-hati loh. Ini benar. semakin apa gas fee-nya semakin gede, orang udah mulai males. Ini banyak apa yang similar atau koin-koin similar itu sudah mulai menggerogoti kakinya Ethereum. Yes. Ada Cardano, ada Solana, ada BNB. Ya, Itu Ethereum killer semuanya lah. itu Ya. memiliki fitur-fitur yang sama dengan Ethereum. Kalau misalnya gas fee-nya itu nggak turun-turun atau nggak bisa diberesin ini, ya mereka pakai itulah. Yes. Dan kalau misalkan terus-terusan begitu, Ethereum akan irrelevant nantinya. Apalagi ketika Bitcoin sudah masuk Taproot. Yes. Taproot ini orang apa mungkin agak agak menggampangkan, tapi menurut saya ini luar biasa. Game changing. Loncatan, life changing. Yes. Gitu mas. Ya, So mungkin. ya hati-hatilah kalau misalkan beli altcoin ya, menurut saya Ya, beli shitcoin. Ya, 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 ya. Ya, YPC ya, itu untuk dapat lebih banyak Bitcoin itu intinya, Mas. Terus ya ya terakhir nih udah hampir mau sejam juga. Ini kan ya kita nggak ada yang tahu ya. Ini fun aja. Maksudnya Mas punya Bitcoin price prediction nggak? Maksudnya Bitcoin ini masih bull market atau enggak? Mas ada target Bitcoin di bull marketnya sampai mana? Oke, kalau saya ngelihatnya gini. Ini tuh saya percaya ini resembling 2013 ya. Jadi apa yang kita lihat yang sekarang ini top ini adalah bukan topnya, belum topnya. Saya merasa ini akan masih bisa bisa lebih tinggi lagi. Tapi cycle-nya itu manjang. Cycle-nya itu jadi gini. Kalau dulu itu waktunya pendek bisa naik kenceng gitu ya. Ini akan butuh waktu cukup panjang untuk bisa naik ke real topnya dia. Itu satu. Yang kedua, kita tetap harus ada dalam pikiran kita bahwa Bitcoin ini berkali-kali bisa 80% loh. Berkali-kali. Bahkan bisa hampir 90% gitu. Ini harus ada di ada apa tadi? Ya internet Mas, sorry Mas. Ya lanjut Mas. Ya. Oke. Nah, jadi saya sih ngelihatnya gini. Bitcoin mungkin tidak akan menyentuh lagi angka 40.000. Karena 40.000 ini sudah disentuh beberapa kali ya, turun 40.000, turun lagi yang terakhir kemarin juga sekitar 40.000 ya. Yes. Kemungkinan kalau misalkan kita lihat dari penggaris ya, penggaris itu saya sih ngelihatnya mungkin sudah tidak akan lewat situ lagi. Nyentuh aja mungkin kurang. Ya. Tapi ada event-event Black Swan yang harus kita cermati ya. Misalnya yang paling dekat nih ya, Mt. Gox. Benar. Dia bakal disperse Bitcoin. Ada sekitar 280.000 Bitcoin atau 150.000 Bitcoin yang mau di-burst. Kalau itu di-burst, itu bakalan ada selling pressure ya cukup tinggi. Bayangkan kalau 150.000 itu sama dengan Bitcoin yang dibeli Michael Saylor plus Bitcoin yang dibeli oleh si Elon Musk jadi satu ditimpain di market. Apa enggak hancur?
Yes. Tapi kalau saya pribadi sih ngelihatnya harusnya sih 4.000 udah nggak disentuh lagi nih. Harusnya ya, harusnya gitu. Yes. Belajar dari pengalaman, tapi kan zaman dulu sama zaman depan kan kita nggak tahu ya. So, Ya. I'm certain bahwa 4.000 itu adalah bottom yang mungkin kalaupun nanti turun 80% pun 40K tidak akan terlampaui, intinya gitu. Benar. Tidak kurang dari 40K. Itu prediksi saya, Mas. Iya. Kalau cycle manjang sih ya paling ya koreksinya kayak bulan Mei kemarin. Maksudnya ya bisa parabolik lagi 50% naik turun. Ya, Maksudnya ya kayak channel gitu lah kan. Mirip betul, sama betul. inilah apa yang ya kan pas habis .com bubble yang 99 itu kan itu anjlok juga kan, 50% anjlok ya kan dari all time highs. Iya, betul. Tapi habis itu udah all time highs terus gara-gara money printing gak jelas kan. Jadi ya Makanya. kayak chartnya tuh kayak ini apa Nike tuh, just do it. Jelas lah. Nah, iya, tapi maksudnya kita harus tetap mikir bahwa 80% drop itu masih ada kemungkinan. So, bear with it gitu. Karena kayak saya, Mas Iman, ini kan sudah apa ya, bisa dibilang orang-orang yang sudah mengalami getirnya masa-masa itu ya. Bear market. Ya. Dan, Bear market, dan COVID crash semuanya mas. ya, exactly. COVID crash tuh Asal di lagi sih kayak kiamat kan maksudnya. Waktu itu kenceng banget ya kan. orang berebut masker apa kan susah kan jadi lockdown kayak orang kayak akhir dari dunia kan waktu itu taunya malah mantul kenceng. Iya. Mungkin satu lagi Mas ya yang ingin saya sampaikan ya. Kita kan kadang-kadang orang-orang Bitcoin maksimalis ini kan memandang rendah dengan teman-teman yang beli altcoin ya. Saya pikir janganlah. Karena apa? Kita itu belajar. Ya, karena kita itu belajar dari kegagalan kita kan. Jadi saya nggak tahu sih Mas Iman pernah jatuh di altcoin apa enggak, tapi saya juga pernah gitu. Jadi saya mikir ya yang bener tuh ini gitu. Itu harus apa ya? Ya memang belajar itu mahal harganya, sekolah itu mahal harganya gitu. Ya, tapi eventually mereka nanti akan masuk ke Bitcoin. Ya kayak saya inilah gitu. Ya, benar. Ya, biarkan mereka sendiri lah. Kita nggak harus. Ya kita omongin aja kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kalau mereka sudah jatuh ya jangan diolok-olok gitu ya, dipuk-puk lah gitu. Denial ya jadinya. Tapi juga kayak gitu sih approach aku. Paling ya terserah mereka lah, nggak urus lagi lah, bodo amat. Cuman ya aku yang nggak bisa terima tuh ini apa pengkultusan itu yang biar the next Bitcoin lah apa kan nggak mikir itu kadang-kadang kan itu lah. Nah, kalau mereka bisa memikirkan bahwa the next Bitcoin is actually a good thing. Karena apa? Standarnya Bitcoin. Sedangkan kita itu kan emang harus apa ya switch paradigm dari fiat ke Bitcoin. Dalam arti gini, ini saya nih ya sekarang sangat miskin fiat. Artinya fiat itu bener-bener sedikit banget. Dan mikirnya sekarang ini berapa satoshi gitu. Ya. Jadi harga ini berapa satoshi ya. Kalau misalkan mahal nggak usah beli gitu. Kalau murah karena ini naik ya beli boleh gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita mandangnya itu harus semuanya sudah di-compare atau sudah di-translate ke satoshi. Ya ini namanya Bitcoin standar ya, bukan fiat standar gitu. Ya. Time preference. Nah, gitu. Begitu juga ngomongin tentang altcoin. Kalau altcoin juga pakai Bitcoinnya berapa gitu, pairnya dengan Bitcoin berapa. Bisa saja dia itu performance-nya lebih tinggi. Bisa. Nggak ada yang salah. Tapi masalahnya apakah itu sustainable apa enggak? Benar. Kapan sustain, kapan enggak? Kalau misalkan Anda masuk untung, itu ya bagus. Ya, kalau misalnya Anda masuk, tapi kan artinya itu ngomongin adalah
cuan keluar gitu. Ya monggo-monggo saja, nggak ada yang salah di situ gitu. Keluar. Ya, itu Nah, sih. yang jadi masalah ini kan ada beberapa selebritis ya atau seleb-seleb itu yang pumping di altcoin ya. Aduh, itu juga Salah, masalah itu. shilling back lah, iya benar. Iya. Ini saya barusan dapat dapat kabar dari Indodax katanya Vidi sama Vidix nggak di Jebut delisting. merek. Itu Waduh, macam. ya aduh maaf. Ya, Iya, saya baru tahu itu koin ada. Apa ini koin Vidi sama Vidix? iya, makanya jangan apa. Di grup ada yang share, tapi ya udahlah, itulah mungkin Ya. ya, masalah Nah, ship kan kayak gitu ya. nah ini Terus, mungkin ke depan ya. ya, Monggo. terus juga ada satu lagi sih Mas menurut aku yang perlu diwaspadai selain yang Mangox tadi, yang virus varian baru ini, ya kan bisa lockdown lagi, terus anjlok lagi, kayak Maret kan nggak tahu lah. Yang jelas kalau Bitcoin sih aman ya, kok nggak percaya lah. Maksudnya Bitcoin kan at least hold 4 tahun kayak gitu. Cuman kalau yang lain itu orang nggak apa bisa tahan atau enggak, itu sih paling. Ya, maksudnya kalau misalnya itu kan kita udah pernah ngalamin ya, ketika awal-awal tuh anjloknya kenceng banget ya. Tapi buktinya naik lagi dan all time high gitu ya. Untuk beberapa altcoin mungkin begitu anjlok udah nggak bisa naik lagi. Iya benar. Nah, Ya, ya itu soal koin banget. baru lah keluar gitu ya. Kayak kemarin apa Shiba Inu ya. Shiba Inu itu sekarang udah berapa ya? Nggak jelas lah itu meme coin lah. Iya, Ya, begitu itu udah turun keluar lagi Floki. Apa Floki? nggak tahu. Iya. Ya, gitu-gitu Ya lah, udah. Mas. Ya udah itu mungkin itu aja guys. Thank you Mas sudah main-main di channel. Oke, Sorry tadi internetnya lagi agak error. Aku no nggak worries, no worries. ya nggak apa-apa. Ntar aku bakar. Ya guys, support selalu ya Bitcoin community dengan cara subscribe dari channel dari Indodot ini biar sama-sama kita ini ya Mas apa edukasi orang ya kayak gitu. Siap, siap. Oke, Thank you like, sudah keluar channel.